Wija itu apa? Wija itu pengetahuan. Pengetahuan apa? Pengetahuan tentang Dharma. Dhamma Sang Buddha. Carana itu apa? Carana itu adalah watak baik, tabiat baik, perilaku baik. Ya, inilah yang saya akan uraikan ya. Jadi judulnya Wija dan Carana. Wija pengetahuan, carana watak baik, tabiat baik, perilaku baik. Nah, kalau kita membahas tentang wija dan carana ini, sebenarnya kita sudah sering mengucapkan wija dan carana. Sudah sering. Dan kita juga sudah tahu. Tapi mungkin di antara kita lupa. Ya. Kita sering mengucapkan ini setiap minggu, bahkan lebih dari setiap minggu. Contohnya apa? Itu ada dalam kitab suci buku biru, yaitu judulnya Buddha Nusati. Itu kalau dibaca artinya Iti piso bhagawa arahang sama sambuddho wija carana sampano. Ya, itu ada ya. Wija carana sampano itu artinya Sang Buddha memiliki wija, yaitu pengetahuan. Sang Buddha juga memiliki carana, yaitu tabiat watak yang sempurna. Jadi wijanya sempurna, carananya sempurna. Ya. Jadi kita pun juga harus punya wija dan carana, punya pengetahuan dan tabiat baik. Itu yang harusnya kita miliki, kita genggam dalam hidup sehari-hari. Karena kalau kita cuma punya wija, ya, atau punya carana saja, ada manfaatnya dan ada keburukannya. Makanya supaya nggak ada keburukannya, kita harus punya dua-duanya. Di dalam kitab suci dijelaskan, bagi orang yang cuma punya wija saja, pengetahuannya saja, tapi tidak ada carananya, maka dia diumpamakan dalam kitab suci seperti orang ya punya mata. Ya, mata itu artinya wija pengetahuan, tapi tidak punya carana. Artinya tidak punya tubuh jasmani, tangan dan kaki nggak punya. Ya, kenapa? Karena dia cuma punya pengetahuan doang. Maka diumpamakan seperti manusia yang punya mata, tapi tidak punya tubuh. Bayangin cuma punya mata, nggak punya tubuh. Artinya orang ini secara intelektual, secara pengetahuan Dhamma, itu luas sekali. Hebat, pinter, mampu menjelaskan secara yang gamblang sampai yang detail. Dia tahu semua. Berkat pengetahuannya yang sangat luar biasa. Dia tahu Triratna itu apa. Dia tahu Tripitaka itu apa. Ya. Dia tahu Abhidhamma itu apa. Apalagi Abhiseno dia tahu. Ya. Jadi semua dia tahu ya. Kitab-kitab suci apal semuanya. Itu luar biasa. Bisa menjelaskan orang sampai terkagum-kagum. Tetapi dia hanya sebatas pengetahuan yang dia miliki. Tidak ada praktek. Tidak punya carana, tabiatnya buruk, perilakunya buruk. Orang di dunia seperti ini ada. Maka diibaratkan seperti manusia punya mata, enggak punya tubuh. Artinya dia tahu alam manusia ini ada di mana, dia tahu. Alam dewa ada di mana, dia tahu. Bagaimana supaya bisa menuju ke sana, dia tahu. Caranya dia tahu. Terus nibbana ada di mana, dia tahu. Oh, itu ada tempatnya lurus tuh, itu nibbana. Tahu semua dia. Tapi karena dia tidak punya tubuh, otomatis tangan dan kakinya enggak ada. Dia tidak mempunyai daya upaya untuk menuju nibbana. Padahal dia tahu itu suatu tujuan yang tertinggi bagi umat Buddha, itu nibbana. Tapi karena nggak punya tangan, nggak punya kaki,
cuman matanya doang begitu, ya. Jadi dia nggak bisa apa-apa. Maka orang seperti ini tidak akan mencapai nibbana. Ya. Teorinya doang pinter setinggi langit, tapi prakteknya nol. Ya. Inilah orang yang punya pengetahuan saja ya. Makanya kita harus punya pengetahuan tapi punya carana itu tadi. Ya. Sebenarnya wija itu apa sih? Wija yang sesungguhnya itu sebenarnya kita harus punya pengetahuan Dhamma secara intelektual. Pengetahuannya luas ya. Ngerti kitab suci, Abhidhamma, Tripitaka dan sebagainya. Kalau perlu dihafal di luar kepala. Dan kalau bisa kita bisa merealisasi nama dan rupa. Nama dan rupa itu batin dan jasmani. Ya disingkat menjadi Pancaskanda. Punya pengetahuan seperti ini. Terus mengerti 4 kesunyataan mulia. Mengerti 6 landasan indria. Ini wija yang sesungguhnya itu. Tapi kalau enggak dipraktekkan carananya, seperti manusia yang punya mata enggak punya tubuh. Enggak bisa mencapai nibbana. Dalam kitab lain diumpamakan seperti manusia yang punya pengetahuan saja, enggak punya carana, diumpamakan seperti burung. Ya. Ibu bapak tahu burung ya? Tahu ya. Kalau dilepas dia terbang enggak? Apa diam tuh? Terbang ya. Kalau diam mah burung-burungan ya. Jadi seperti burung punya mata. Dia tahu ini bumi. Dia tahu itu di atas langit. Di tengah-tengah tuh paling lurus nibbana. Burungnya tahu. Tapi enggak punya tubuh. Sayap enggak ada, kaki enggak ada. Akibatnya apa? Terbang sana, terbang sini, terbang sana, terbang sini. Jadi enggak tahu arah mau dikemanain hidupnya ini. Sama seperti manusia punya mata, jalan terus. Ya. Jadi dia enggak bisa jalan dia kalau matanya itu cuma bisa ngelihat tapi enggak bisa jalan. Seperti burung punya mata tapi enggak punya tubuh. Hanya bisa ngelihat bumi tahu, langit tahu, nibbana tahu, tapi nggak bisa jalan, nggak bisa terbang. Nah itu. Nah sekarang apa keuntungannya kalau kita punya wija tapi nggak punya carana? Ada keuntungannya. Ya. Nah sebelum saya mau menjelaskan ini, saya akan jelaskan 4 tipe manusia. Ya. Jadi tipe yang pertama tadi manusia punya pengetahuan, tidak punya carana, ya. Yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua, manusia yang punya carana saja, tapi nggak punya pengetahuan. Yang ketiga ini parah, ya parah. Tidak punya pengetahuan, tidak punya carana, tabiatnya buruk, watak buruk. Yang keempat sempurna, punya pengetahuan, punya carana, tabiatnya baik. Ini sempurna. Nah, yang tadi yang pertama sudah saya jelaskan ya. Jadi saya ulang lagi, bagi orang yang punya pengetahuan hanya seperti punya mata, nggak punya tubuh. Ya. Nah, sekarang efeknya apa? Baiknya dulu saya jelaskan. Baiknya apa? Jadi kalau kita belajar mati-matian tentang Abhidhamma segala macam perilaku Tripitaka, hafal semua di luar kepala, bisa menjelaskan secara detail. Ada manfaatnya, bukannya nggak ada loh. Meskipun secara teori kita nol, meskipun tabiat kita buruk, perilaku kita buruk nih ya, ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Manfaatnya kalau orang ini pinter, cerdas secara teoritis agama Buddha, tapi nggak praktek carana, manfaatnya dia kalau ketemu ajaran Sang Buddha, maka dia cepat sekali mencapai magga dan pala. Ya. Magga itu jalan, pala itu hasil. Sehingga dia bisa mencapai kesucian. Apakah Sotapanna, Sakadagami, Anagami maupun Arahan. Cepat sekali. Kenapa? Dia kan prakteknya nol, iya. Tapi dia sudah punya bekal ilmu pengetahuan Dhamma. Dia sudah belajar. Baik sekarang maupun di kehidupan berikutnya. Jadi karena bekal-bekal ini, jadi otaknya cerdas,
begitu ketemu, kalau ketemu ajaran Sang Buddha nih, kalau ketemu ajaran Sang Buddha, begitu dijelaskan anicca tidak kekal, wah dia sudah langsung terang gitu ya, sehingga dia bisa mencapai Sotapanna dan kesucian-kesucian lainnya. Kalau bertemu ajaran Sang Buddha. Nah itu manfaatnya. Andai pun kita tidak bermanfaat, ilmunya yang kita dapat ini nggak bermanfaat di kehidupan sarak. Nanti di kehidupan berikutnya atau kehidupan berikutnya lagi bisa bermanfaat. Sekali mendengar Dhamma langsung Sotapanna. Karena sudah ada bekal. Pengetahuannya bagus, kebijaksanaannya bagus, ilmunya juga bagus. Nah tinggal nunggu waktu ketemu nggak di ajaran Sang Buddha. Itu manfaatnya. Jadi dalam kitab suci dijelaskan apabila satu makhluk lahir di alam apaya ini, alam menderita ini, maka kemungkinan besar untuk lahir sebagai manusia atau dewa sangat sulit sekali. Jadi kalau kita sudah kecebur di alam menderita ini, ya neraka, setan, binatang, raksasa, asura, itu untuk keluar dari alam ini sangat sulit sekali, sangat berat sekali. Ya Sang Buddha bersabda, apabila satu makhluk itu lahir di alam rendah, alam apaya ini, maka dia ya atau orang yang belum mencapai kesucian lahir di alam rendah, maka dia seperti rumahnya sendiri. Alam apaya itu seperti rumah pribadinya sendiri. Di mana orang itu akan muter-muter saja kayak komedi puter tuh di situ aja. Lahirnya tuh neraka, setan, binatang, raksasa, asura. Nanti lahir lagi di neraka, setan, binatang, raksasa, asura. Itu di situ-situ aja lahirnya tuh. Kalau sudah kita kecebur di situ, kita lahir di situ-situ aja. Berapa lama? Disebutkan di dalam satu sutta adalah 1 kalpa. Ya, 1 kalpa itu ya atau mahakapa itu 1 masa dunia. Dan 1 masa dunia ini terbagi atas 3 proses. Dunia itu muncul, berkembang, stabil, lenyap. Nah, itu 1 kapa. Sedangkan dia hidup di alam menderita itu beribu-ribu kapa. Apa enggak amsyong coba? Nah itu ya. Makanya jangan sampai ke situ. Lalu Sang Buddha mengumpamakan. Kalau satu makhluk itu jatuh ke alam rendah atau alam menderita ini, maka dia untuk lahir sebagai manusia ataupun dewa sangat sulit sekali. Diibaratkan seperti ya kura-kura buta. Ya. Ibu-ibu ini pernah lihat kura-kura belum? Sudah ya, sering dilepas tuh. Nah, ini kura-kuranya buta ada di dasar samudra. Samudra itu sangat luas sekali. Airnya juga berombak-ambing begitu ya. Kemudian ditiup oleh angin utara, selatan, barat, timur. Lalu ada sebuah ring, ya. Nah, si kura-kura buta itu ketika dia muncul, kalau sampai masuk ke dalam ring lehernya, dia bahagia. Tetapi kalau enggak ya dia menderita terus. Dan kura-kura ini hanya kesempatannya setiap 100 tahun baru dia nongol. Harus mencapai ring itu lehernya. Coba bayangin, sulit nggak kura-kuranya buta, bukan melek loh. Apalagi kura-kuranya udah melek terus pakai kacamata, tambah tegas kan. Ini buta, bayangin. Sulit nggak ibu bapak? Sulit ya, sulit. Tapi Sang Buddha mengatakan lahir sebagai manusia amal dewa lebih sulit dari kura-kura buta itu. Dia aja udah sulit, ini lebih sulit lagi. Bayangkan, beribu-ribu. Itulah kalau sudah jatuh ke situ. Nah ini bagi orang yang pandai pengetahuan nih dijatuh ke sini nih. Di alam apa ya? Karena cuma teorinya doang pinter, prakteknya nol. Tidak mempraktekkan carana. Itu resikonya yang harus dibayar. Yang kedua,
Kalau dia lahir, andai kata dia lahir sebagai manusia, ini dikatakan di dalam sutta, kalau orang punya pengetahuan doang, maka dia akan lahir di tempat yang tidak ada ajaran Buddha. Jadi ajaran Buddhanya nggak ada. Andai pun dia ketemu Buddha, dia akan lahir di tempat yang jauh dari Buddha, sehingga ajaran Buddha dia nggak dengar. Tuh resikonya, akibatnya tuh. Ya. Kemudian kalau dia lahir sebagai manusia, maka dia akan menghadapi kesulitan secara ekonomi. Di mana kalau dia bekerja, dia harus bekerja mati-matian sampai mati beneran. Ya. Kalau dia dagang, dia harus banting-banting harga sampai dibantingin semuanya. Ya. Demi mencari nafkah. Dia menghadapi masalah berat dalam kehidupan rumah tangga seperti percekcokan, pertengkaran, pertikaian. Hidupnya begitu tuh. Ya. Kalau dia dagang, biasanya kan kalau dagang kan dagangannya harus laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis duit kumpul. Kalau dia laris manis Tanjung Redep. Dagangannya habis duitnya ludes. Kalau dia begitu. Jadi nyari ekonomi susah sekali, berat sekali. Ya. Dan dia tidak dihargai oleh orang lain, nggak dihargai. Kenapa? Karena dia tidak punya harga diri, makanya nggak dihargai. Jadi diremehkan orang, dicuekin orang, kalau dia lahir sebagai manusia. Jadi itulah efek akibatnya kalau kita cuma belajar dhamma secara teori, pengetahuan, prakteknya nol, tidak mempraktekkan carana. Seperti manusia, matanya ada, tidak punya tubuh. Jadi nibbananya tahu, caranya tahu, tapi dia nggak bisa menuju ke sana. Atau seperti burung punya mata, nibbana tahu, alam surga tahu, dia nggak bisa menuju ke sana karena nggak punya tangan dan kaki. Ya, itu efeknya. Kemudian yang kedua, manusia yang hanya punya carana. Perilakunya bagus, tabiatnya bagus, ya. Tapi dia nggak punya pengetahuan nih, orang ini nggak punya pengetahuan. Nah orang yang begini nih banyak biasanya nih, nanti saya sebutkan ya, banyak sekali di dunia ini, sangat banyak. Bahkan saya sering ketemu ya. Jadi dia nggak punya pengetahuan, tapi prakteknya bagus. Dia praktek carana yang isinya dana, sila, meditasi. Dia nggak tahu loh, dana itu apa, dia nggak tahu. Pahala dari berdana apa, dia nggak tahu. Ya. Tapi kalau disuruh berdana, ya ampun 7 turunan. Itu dananya kuat banget. Bu, mau berdana nggak? Buat apa? Mau bangun wihara? Ya udah, saya kasih 1 M. Cukup nggak? Dia bilang cukup enggak, kata 1 M. Dia nggak tahu loh manfaat berdana nggak. Dia main dana-dana aja. Terutama orang-orang tradisi. Tapi kalau disuruh ke wihara, Bu, kita ke wihara, aduh pinggang saya sakit. Kalau ke wihara, dia nggak mau ke wihara, nggak mau. Udahlah pokoknya nanti kalau ada wihara perlu apa saya dana makanan dah. Saya nggak bisa ke wihara. Alasannya banyak ya, alasannya macam-macam ya, tetek bengek sampai bengek-bengek kalau ditanya tuh ya. Pinggangnya sakit, ngurusin bisnis ya, kalau nggak ngurusin cucu, udahlah pokoknya saya nggak bisa. Bu ada katina, ya udah saya titip kamu dah. Dana jubah lah, berapa? Ya selosin lah, cukup nggak tuh? Selosin. Yang lain satu dia selosin tuh. Dia berbuat baik tapi dia nggak tahu ini dana ini untuk apa, pahalanya apa, dia nggak tahu, pokoknya dana aja. Ini banyak yang begini. Ya. Dia nggak tahu sila, tapi orangnya baik. Dia nggak pernah nepok nyamuk, apalagi pakai raket. Enggak dia ya. Kalau nyamuk ya diusir aja udah. Dia nggak pernah membunuh. Dia praktek silat, cuman dia nggak tahu sila itu apa, dia nggak tahu. Manfaat dari sila itu apa, dia nggak tahu. Pokoknya dia baik lah. Ya, tidak pernah membunuh, tidak pernah. Kemudian dia praktek meditasi. Jangan dikira orang yang nggak ngerti ajaran Sang Buddha, oh dia mah nggak suka meditasi. Orang datang ke wihara aja enggak. Meditasi juga loh. Cuman meditasinya dia ini supaya tenang aja, duduk ya,
Ambil bangku yang empuk, dia duduk begini, tahu-tahu ngimpi aja dia. Ya. Tenang, buat tenang aja. Dia praktek meditasi, cuman dia nggak tahu meditasi itu apakah samatha, apakah vipassana, dia nggak tahu. Udahlah pokoknya ngelihat bantainya duduk begitu ya dia duduk. Kalau bantainya manggut dia ikut manggut. Dia nggak tahu. Ya. Suatu hari saya pernah ketemu umat yang model begitu. Jadi bantainya satu khotbah, yang lain pada duduk meditasi begini. Lalu dia tanya saya, Bante, kok yang satu khotbah, yang 4 kok diam aja? Itu pada tidur semua ya? Dikira tidur bantainya. Ya, karena dia nggak tahu ini meditasi apa tidur, dia nggak tahu, dia nggak bisa bedain. Tapi dia meditasi loh. Nah orang yang seperti ini, ya akibatnya apa? Dia nggak punya pengetahuan, benar-benar bodoh, nggak punya pengetahuan. Tapi perilakunya baik, wataknya baik, tabiatnya baik. Ya, akibatnya apa? Akibatnya dia lahir di alam manusia, selalu ketemu ajaran Buddha, sering ketemu ajaran Sang Buddha. Tetapi meskipun diajarin sama Buddha tentang anicca, tilakana, dia nggak ngerti-ngerti. Jadi tidak akan mencapai nibbana juga. Itu akibatnya. Biarpun berkumpul dengan Bante, 100 Bante dihafal nih, yang tua wasanya segini dihafal semua, tapi dia tidak akan menikmati apa yang disarankan oleh biku tersebut. Akibatnya dia tidak mencapai nibbana. Karena nggak punya pengetahuan, dia nggak tahu. Nah, efek baiknya apa? Efek baiknya nih, ya. Kalau kita ini anggaplah nggak ngerti dhamma lah, ya. Tapi perilaku kita baik nih, ya. Efek baiknya, ketika kita meninggal dunia, maka terbuka lebar pintu alam-alam kebahagiaan. Ini buat dia nih. Karena dia nggak ngerti dhamma, tapi prakteknya bagus. Suka berdana, mempraktekkan sila, ya. Suka meditasi, meskipun meditasinya dia cuma buat tenang doang, ya. Maka alam kebahagiaan sudah menunggu dia. Kemungkinan besar dia akan lahir di alam yang bahagia. Alam bahagia itu alam apa? Alam manusia, itu alam bahagia. Alam surga atau alam dewa, itu alam bahagia. Kemudian alam Brahma, itu alam bahagia. Nih dia lahirnya di sini-sini terus nih. Kenapa? Karena dia suka berbuat baik dulu, berdana, mempraktekkan sila, meditasi. Meskipun kuihara oga, ngedengerin ceramah nggak mau, ya, tapi prakteknya bagus. Nah, dia itu menanam benih-benih kebajikan yang sangat luar biasa. Apalagi sampai dia berdana wihara, berdana untuk sangga, luar biasa. Ya, meski ilmunya nggak tinggi, lahirnya di alam bahagia. Itu manfaatnya. Dan kedua, dia selalu lahirnya ketemu ajaran Sang Buddha terus. Meskipun dia nggak mencapai kesucian, tapi lahirnya di zaman Sang Buddha, ketemu ajaran Sang Buddha. Lahir jadi manusia, ekonominya selalu beruntung terus. Hidup bahagia, tenang, tentram, damai. Cuman nggak bisa ke nibbana. Dia lahirnya di alam-alam bahagia terus. Ya. Nah ini di dalam sutta diumpamakan seperti orang yang matanya buta. Dia matanya buta. Punya tubuh, punya tangan dan kaki. Dia bisa jalan semau-maunya dia aja, tapi nggak tahu arah. Nibbana itu ada di mana, dia nggak tahu arah, dia jalan aja. Terus dia jalan aja. Tapi dia nggak punya mata. Seperti itu. Kemudian di dalam sutta yang lain diumpamakan seperti apa? Orang yang nggak punya pengetahuan diumpamakan seperti burung. Matanya tidak ada, matanya buta. Tapi punya sayap, punya kaki. Dia bisa terbang kemana-mana, dia bisa terbang. Ke bawah, ke atas, kemana-mana dia bisa terbang. Terbang terus, tapi ya terbang sana, terbang sini, dia nggak tahu arah. Maka efeknya dia hanya lahir di alam-alam bahagia. Ya. Kemudian kalau yang 3, ini parah berat. Sudah nggak punya pengetahuan, tidak mempraktekkan carana atau tabiatnya selalu buruk terus. Nah ini berat. Selalu lahirnya di alam-alam menderita terus, kecuali dia berubah. Ya.
Nih kali yang ini berat. Nah kalau yang keempat itu benar-benar sempurna. Jadi punya pengetahuan dhamma yang begitu dalam, lalu dia praktekkan, misalnya meditasi, ya, atau mempraktekkan sila, mempraktekkan dana juga. Nah, ini sempurna. Nanti apabila lahir di zaman Sang Buddha, cepat sekali mencapai nibbana, cepat sekali. Sejelek-jeleknya dia akan lahir di alam yang bahagia terus dan selalu ketemu ajaran Sang Buddha. Nah, itulah yang terbaik. Nah, makanya kita dalam hidup ini jangan kaget, jangan heran. Kenapa ada orang, kalau saya suka ke desa-desa ya, waktu saya jadi samanera, saya 4 tahun jadi samanera. Sering ke desa-desa, saya tanya, Bu, di sini sering dikunjungi biku ya? Aduh, nggak ada yang pernah datang. Datang hanya setahun sekali. Itu pun pada saat Katina, itu pun diundang. Udah saat Katina, terus diundang. Lama lagi jawabannya. Baru bantainya datang. Kenapa? Karena prakteknya dia cuma punya wija. Ya, dia cuma punya pengetahuan, begitu lahir di alam manusia, tidak ketemu ajaran Sang Buddha, tidak ketemu biku. Bahkan di kota-kota besar yang luas ini, ya mungkin kita itu sangat beruntung ya. Ada orang yang sebagai Buddhis nggak jauh dari wiharanya ya, rumahnya nggak jauh, mungkin cuma 10 kilometer ya. Tapi dia nggak tahu biku loh, nggak kenal biku, nggak kenal apa itu dhamma, nggak kenal sama sekali. Akhirnya saking keselnya dia sampai pindah alamat dianya. Ya. Nah, ketika dia pindah alamat itu, baru saya tanya, dia bilang dulu Buddha, soalnya kok Buddha begitu ya, nggak ada bikunya, nggak ada yang ngajarin saya, cuman sembayang-sembayang, doa-doa begitu aja terus. Baru kali ini saya ketemu biku, dia bilang gitu. Akhirnya saya pindah aja. Nah, itu tadi orang seperti tadi. Dia punya pengetahuan tapi tidak mempraktekkan carana. Akhirnya setelah lahir dari manusia nggak ketemu ajaran Sang Buddha. Sekalinya ketemu Bante mau ngejelasin, dia sudah pindah alamat. Ya kan saya nggak berani kalau udah pindah alamat. Ya nggak berani, ya kan? Nah, itulah efeknya. Di desa-desa sama, jarang ketemu biku. Sekali bikunya ada, cuman setahun sekali. Nggak bisa menjelaskan dhamma. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di sini sangat beruntung dan sangat untung ya. Karena bisa praktek dhamma, bisa mendengarkan dhamma dari para bante, mulai dari senior sampai junior ya. Itu sangat beruntung. Ini harus kita genggam, kita miliki, kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Yang nantinya ini akan terbawa terus-menerus di kehidupan yang akan datang. Karena kalau kita enggak sempurna, cuman punya wija, ya efeknya seperti tadi. Lahir di alam menderita, jarang ketemu ajaran Sang Buddha. Tapi kalau kita berbuat baik terus, tapi enggak punya pengetahuan, enggak bisa mencapai kesucian, enggak bisa. Tapi lahirnya di alam bahagia. Ya, pilih yang mana? Tipe yang pertama punya pengetahuan doang. Tipe yang kedua hanya punya carana. Lahirnya di alam bahagia nih ini. Yang ketiga lebih parah. Lahirnya di alam menderita terus. Ya. Sulit untuk lahir di alam bahagia. Yang keempat baru yang sempurna. Ini yang harus kita miliki. Jadi yaitu kita harus punya wija dan carana yang terbaik ini. Sehingga kita bisa mengamankan kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Ya. Karena efek dari cuman punya wija doang, ya seperti tadi yang saya katakan. Ya. Oleh karena itu, jadilah manusia yang baik, yang sempurna, supaya kita bisa hidup bahagia. Sang Buddha mengatakan, orang yang hanya punya carana saja, kebaikan-kebaikan saja, perilakunya baik, dia yaitu seperti orang yang bergaul dengan orang bijaksana, ya, waktunya lama sekali. Tapi meskipun berkumpul dengan orang bijaksana, dia hanya berkumpul doang, nggak ngapa-ngapain, maka dia nggak ada hasilnya. Ya contohnya Biku Udayi, ya dia ketemu Buddha, sering ketemu Buddha, tinggal bersama dengan Buddha, ditabis oleh Buddha.
tapi nggak suci. Nggak suci dia. Boro-boro arahat, sotapananya udah kamsia dia. Ya. Dia nggak capai apa-apa. Kemudian biku Upananda. Itu sama juga. Dia biku loh. Berasal dari suku Sakya. Ya. Ditabis jadi biku, tinggal bersama Buddha. Sering ketemu Buddha. Dia juga enggak mencapai apa-apa. Arahat enggak, Sotapana enggak, apalagi Sakadagami, Anagami, boro-boro. Dia jadi biku biasa aja begitu. Nah sebenarnya ada kisahnya, cuman waktunya karena mepet, maka saya pepet aja sekarang. Ya. Saya cukupkan sampai di sini ya. Itulah akibatnya. Jadi oleh karena itu beruntunglah kita sebagai umat Buddha yang ada di sini, belajarlah Dhamma dengan baik. Walaupun kita nggak menguasai nggak apa-apa, minimal sedikit-sedikit gitu, minimal ya. Kemudian kita praktekkan, jangan cuma teoritis doang. Nah, ini akan menghasilkan yang jauh lebih baik. Nanti kelahirannya akan datang, kita bisa lahir di alam bahagia. Kalau kita ketemu Buddha, minimal paling tidak meskipun nggak arahat, minimal Sotapanna. Itu yang kita harapkan ya. Semoga uraian ini memberikan manfaat untuk selalu belajar Dhamma dan selalu praktek Dhamma. Sehingga kita dapat mengamankan kehidupan ini dengan lebih baik. Dan semoga kita dapat mencapai tujuan akhir Nibbana. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.